Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Wulan. Nah, kali ini aku akan membahas proyek 6, yaitu dasar-dasar spreadsheet. Oke. Tujuan pembelajaran kita kali ini, kita akan mengetahui bagaimana sih kita memformat sel-sel di spreadsheet, terus menggunakan formula untuk perhitungannya, menggunakan banyak lembar data atau lembar kerja ya, terus membuat perhitungan menggunakan rumus if. Kita mulai. Yang pertama, pada proyek ini, kita akan menggunakan Microsoft Excel. Di Microsoft Excel itulah kita akan membuat yang namanya lembar kerja sederhana. Nah, tujuannya itu untuk mengurangi resiko kesalahan sistematis, karena di Microsoft Excel itu udah ada rumus-rumus, dan data-datanya sudah tersimpan. Terus, tampilannya juga nyaman dan bisa dijadikan dokumentasi untuk proses bisnis. Oke. Nah, di sini ketika Anda membuka Excel, itu ada beberapa yang namanya ini, sheet ya. Bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini kita akan membuat 2 sheet. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita membuat data. Yang pertama invoice. Kita ketik invoice, item, unit price, discount, unit extended price. Kita tulis semuanya. Setelah kita tulis, jangan lupa di sheet 1 itu diubah menjadi invoice, dan di sheet 2 diubah namanya menjadi diskon dengan cara klik 2 kali, ketik judul yang akan diinginkan. Nih ya, lembar sheet yang kedua itu diskon. Kita ketik informasi-informasi yang diperoleh atau informasi yang kita punya di diskon. Nah, terus di sini ketika kita menambahkan sheet lagi, sheet 3 ya di sini. Kalau kita tidak menginginkan ya, kita bisa delete dengan cara kursor itu berada di sheet 3. Di sini ya. Terus klik kanan akan ada tombol delete situ, di sini delete. Tinggal di-delete aja, nanti akan kembali ke 2 sheet itu. Nah, untuk perhitungan harga keseluruhannya, di sini kita udah ketik unit price-nya berapa, chair, table, lamp, pillow itu kita udah tulis unit price-nya berapa unit. Nah, untuk penghitungan harga sendiri, untuk extended price, itu dihitung dengan cara unit price itu dikurangi diskon terlebih dahulu, baru dikali dengan unitnya. Ini ya, perhitungannya ada di sini. Nih, di sini. Kenapa saya pisah? Untuk lebih memudahkan aja. Nah, di sini, selanjutnya, untuk perhitungan bunganya. Di sini, sesuai dengan kebijakan perusahaan, apabila membayar 1 bulan, atau apabila membayar pada tanggal tersebut, pada tanggal 4 bulan 7 2006, itu akan membayar sebesar total daripada yang dibelinya ya, ini ya, $2.206,27. Kalau misalkan sebulan kemudian itu ada bunganya, yaitu 1%. Atau apabila bulan berikutnya ada bunganya lagi 3%. Cara mencarinya itu 101% dikali dengan total amount-nya di sini ya. Jadi hasilnya $2.228,33. Oke, selanjutnya ada perhitungan diskon. Tadi sudah saya bilang perhitungan diskon sini saya gunakan untuk mempermudah saja sebenarnya. Cara mencarinya yaitu diskonnya berapa, 10% dikalikan dengan unit price-nya. Ya, hasilnya segitu. Kalau 10% dari $52,75 itu $5,28, sorry. Kalau 0% ya nggak ada diskon berarti ya. Terus tadi di diskon ini bukan serta-merta kita ketik manual, jadi kita ada rumus, kita menggunakan if. If di sini rumusnya if C4 memiliki syarat lebih dari atau sama dengan diskon yang di A5 yaitu 15%. Apabila syaratnya apabila lebih dari atau sama dengan $100, maka itu masuk di kriteria 15%. Dan apabila itu dikategorikan lebih atau sama dengan $50, maka dikriterikan 10% diskon. Ini ya. Nih,
Di chairs ini ada 52,75. Di sini masuk kriteria $50, berarti 10%. Kalau di table, ini masuk yang di kriteria lebih sama dengan $100, makanya masuk 15%. Setelah kita membuat rumus ini, nah kita bisa tarik ke bawah rumusnya. Itu nanti hasilnya akan muncul sendiri. Oke. Nah, untuk menyimpan data spreadsheet tadi, kita bisa klik file yang ada di atas di sini ya. Nih, klik file di sini, nanti akan muncul into new open save. Kita bisa save as. Nah, terus nanti kita akan letakkan di mana, terus namanya apa kita bisa pilih sendiri. Mungkin untuk membuat spreadsheet kali ini tergolong mudah karena belum ada hal-hal yang rumit ya. Di Excel ini rumusnya banyak, if, counting, VLOOKUP, itu semuanya ada. Sebagai seorang akuntan kita harusnya mengetahui ya, harusnya mahir dalam menggunakan Excel. Kalau tidak mahir bisa dipelajari lebih lanjut ya. Tidak hanya di sistem di mata kuliah sistem informasi manajemen, tapi kita juga bisa belajar di komputer akuntansi. Mungkin itu aja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.